Kita tahu, oh ternyata saya kurang sabar loh waktu menghadapi tekanan ini, waktu menghadapi orang-orang yang gak sepaham, yang berseberangan dengan saya, yang menekan saya, yang memfitnah saya. Oh ternyata saya kurang sabar. Jadi kita jadi tahu, kemudian kita jadi merubah ya tingkah laku kita. Kita lebih berfokus lagi kepada apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Karena keyakinan kita kepada Tuhan, maka kita terus menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Penderitaan adalah salah satu batu uji tentang teguhnya iman seseorang kepada Kristus. Kalau nggak ada penderitaan, tidak akan bisa orang mengetahui bahwa dia sedang teguh imannya kepada Yesus Kristus. Kunci untuk tetap kuat dalam penderitaan adalah dengan memandang kemuliaan yang Tuhan sediakan. Paulus berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang kamu hadapi tidak sebanding dengan mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Nah itu sebabnya jangan berfokus pada penderitaan, tapi berfokus pada kemuliaan. Itu yang membuat kita kuat. Seperti orang yang kalau sedang berlomba misalnya, sedang bertanding. Orang yang bertanding atau sedang berlomba itu bukan sesuatu yang enak. Wah itu sesuatu yang berat. Dimulai dari proses latihan yang berat, kemudian ketika melakukan perlombaan itu berat. Menghadapi pesaing-pesaing dalam berlomba, misalnya kalau dia lomba lari ya, menempuh jarak yang cukup jauh, kalau itu lomba maraton, itu bukan sesuatu yang enak. Kenapa dia masih terus semangat untuk berlari sampai di garis finish? Karena dia tahu di ujung sana ada hadiah yang dipersiapkan, ada medali yang akan dikalungkan. Dia fokusnya kepada hadiah, kepada garis finish yang ada di sana, karena dia tahu ada mahkota yang disediakan. Nah dalam perlombaan iman yang Tuhan wajibkan kepada kita, bukan pada penderitaan yang kita fokuskan, tapi kepada mahkota yang Tuhan sediakan. Karena kalau kita berhenti karena prosesnya berat, karena penderitaan yang kita alami, maka tidak akan mungkin kita akan menerima pengalungan medali. Gak akan pernah, gak akan dapat. Jadi ternyata bahwa walaupun surga Tuhan sudah janjikan kepada kita, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, tapi kalau kita tidak terus berlomba, tidak terus mencapai garis finish, maka tidak akan mungkin kita bisa menerima kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Jadi tidak ada pernyataan bahwa sekali selamat tetap selamat. Tidak ada. Orang harus terus berjalan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Yesus inginkan, sehingga kemudian kita bisa menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah, 3 hal ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Bahwa menjadi orang percaya, belajar seperti jemaat yang ada di Efesus, teguh dalam panggilan. Mereka adalah orang-orang yang pertama tekun dalam pelayanan. Mereka rajin melayani Tuhan. Mereka gigih melawan kesesatan. Mereka sabar dalam penderitaan. Dan harusnya orang percaya seperti itu. Kita semua harus mengalami hal-hal seperti itu. Belajar dari jemaat yang ada di Efesus. Tapi kemudian kita melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Ini ayat yang poin yang ketiga. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amen. 3 hal ini tadi harus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Teguh dalam pelayanan, teguh dalam panggilan kita. Jangan mudah menyerah. Walaupun sulit, walaupun berat, terus berjalan. Ya, bukan bicara soal pergumulan saja. Sulit mengikuti jejak langkah Yesus itu sulit. Tapi jangan menyerah. Ada mahkota yang Tuhan sediakan, ada kekekalan yang Tuhan janjikan. Nah, tapi kemudian ayat ini kita melihat bersama-sama, ya, ini tadi tekun dalam pelayanan, gigih melawan kesesatan dan sabar. Namun di ayat yang keempat, kita baca bersama-sama 2, 3. Namun demikian
Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita sudah rajin melayani. Sebenarnya kita belum terlalu rajin-rajin amat ya. Kita udah, wah pokoknya tegas lah. Kalau ada yang salah udah nolak. Artinya kita menjadi orang yang semua hal kita lihat sesuai firman gak? Kalau nggak sesuai tolak. Dan yang ketiga, kita mungkin sudah sabar dalam penderitaan. Ya kalau sudah ada di sini ya puji Tuhan. Tapi ayat yang keempat ini ya, kalaupun nanti kita mencapai yang tiga hal tadi, namun demikian aku mencela engkau. Enggak mau ditampilin ya. Ada sabotase enggak? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ternyata orang itu bisa tekun, bisa rajin ya. Orang itu bisa tegas sama firman. Oh kalau nggak cocok, minggir, nggak sesuai, kamu nggak rohani, jauh-jauh dari saya. Dan dia sabar banget ketika menghadapi penderitaan. Tapi ternyata ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kata mencela di sini terjemahannya lebih tepat itu Tuhan itu keberatan. Ya. Tuhan itu menentang, bukan hanya mencela, tapi menentang orang-orang yang meninggalkan kasih yang semula. Kasih mula-mula itu adalah cinta pertama kita kepada Tuhan. Jadi seringkali kita ngomong, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya. Dia bukan terhilang sebetulnya, dia sengaja meninggalkan. Orang-orang Kristen yang terhilang pun itu adalah orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan cinta pertamanya kepada Tuhan. Dan itu kita membawa diri kita untuk bertentangan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, namun aku keberatan, aku menentang kalian yang meninggalkan kasihmu yang semula. Nah poin ini yang sangat penting menurut saya, bahwa bagi kita adalah hal yang tekun, rajin, kemudian kita tegas terhadap sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat, dan kita sabar dalam penderitaan, itu penting dan sangat penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita tetap melakukan segala sesuatu itu harus didasari dengan cinta kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah segala macam aktivitas yang rohani yang kita lakukan, sia-sialah pekerjaan yang kita anggap itu sebagai pekerjaan Tuhan, baik di kantor, dimanapun kita berada. Sia-sia itu semua kalau tidak didasari dengan kasih yang mula-mula, cinta pertama kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku mencela, aku keberatan, aku menentang kalian, gak cocok dengan aku. Semua aktivitas yang kalian perbuat gak sesuai dengan keinginan hati. Ini menjadi teguran bagi kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita dasari semua pelayanan yang Tuhan percayakan, pengiringan kita kepada Tuhan harus didasari dengan ini, kasih kita yang semula. Karena pada awalnya jemaat yang ada di Efesus ini sungguh-sungguh melayani didasari dengan cinta mereka kepada Tuhan, kasih yang mendalam. Dan soal kasih ini hanya Tuhan yang bisa mendeteksinya, hanya Tuhan yang bisa tahu. Kita nggak bisa tahu, siapapun kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sosok penerawang ya, wah dia lakukan itu dasarnya bukan kasih. Jangan sok kita menghakimi jadi. Tapi kalau Tuhan itu tahu Bapak Ibu. Kalau manusia bisa bilang, itu dia aktif banget ya, wah semangat banget ya melayaninya. Di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dia melayani semuanya. Dia bilang semua untuk Tuhan. Tapi Tuhan lihat hati kita. Dia khotbah
ada motivasi yang salah. Wah, dia WL, ada niatan hati yang salah. Jadi semua kembali kepada sikap hati kita, motivasi apa yang mendasari kita melayani. Ini menjadi templakan buat saya juga Bapak Ibu Saudara. Kita semua pagi hari, mari dasari pelayanan kita. Keteguhan kita dalam pelayanan itu harus didasari dengan kasih yang semula, cinta kita kepada Tuhan. Hari ini kita introspeksi diri, ya saya, kita semua. Kalau ada pelayanan atau aktivitas apapun yang kita lakukan tidak didasari dengan cinta kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, aku mencela engkau, aku keberatan dengan apa yang engkau lakukan, gak cocok dengan apa yang ada di hatiku, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Tapi ada kesempatan buat kita. Ayat yang kelima berkata demikian, 2-3, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Masih ada kesempatan. Katakan amin. Lihat kiri kanan dan bilang, bertobat. Katakan kamu juga bertobat, gitu ya. Sama-sama kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Ada teman saya bilang kalau disuruh bertobat gak mau, suruh berobat aja gitu. Mungkin dia sedang sakit. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan itu selalu tangannya terbuka, ya. Bapa Elohim Yahweh itu mengasihi kita, amin. Seperti Bapa yang tangannya terbuka menunggu anak bungsu yang pulang, ya, ayo pulang nak, ya. Dia mendengar suara bapaknya memanggil-manggil, dan dia pulang, dan ternyata bapaknya yang berlari terlebih dahulu merangkul anaknya. Waduh, kita membayangkan anak yang sudah bergaulnya sama babi gitu ya, makan makanan ampas makanan babi aja udah gak boleh sama orang yang punya babi gitu. Artinya dia udah bau babi gitu. Wah, udah campur aduk lah baunya. Tapi kemudian bapak yang berlari merangkul anak tersebut. Kasih bapak itu, kasih bapak digambarkan seperti itu, ya. Tangannya selalu terbuka, ayo bertobat, nah, ayo kembali, nah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau pernah lakukan. Artinya orang jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang awalnya cinta Tuhan mati-matian, sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua didasari dengan cinta kepada Tuhan, supaya jangan dikatakan aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kalau kaki diannya udah diambil, udah gak ada kesempatan Bapak Ibu, gak ada kesempatan. Makanya ada Alkitab menyebutkan ada orang-orang yang murtad, ya. Orang yang murtad itu adalah orang-orang yang punya kekosongan jiwa, kekeringan hati, yang tidak mungkin lagi dia berbalik kepada Tuhan. Udah menjual Tuhan, ya gak mungkin. Dan itu Alkitab berkata tidak akan diselamatkan. Jangan sampai itu terjadi sebelum kaki dian itu diambil, sebelum kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, sebelum kita mengalami kehilangan pengurapan Tuhan dari hidup kita. Ayo kita mau bersama-sama bertobat. Dasari semua pelayanan kita, panggilan pelayanan dengan sebuah keteguhan yang didasari dengan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Ada kesempatan anugerah yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan yang walaupun kelihatan rohani, kelihatan baik,
Tetapi ternyata dasarnya bukan karena kami cinta kepadamu, bukan karena kami mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berjanji bahwa apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami lakukan. Kami mau mendasarinya karena kami mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Bukti kasih-Mu pagi hari ini ada roti dan anggur yang menunjuk pada pengorbanan Tuhan. Tubuh-Mu tercabik-cabik, terpecah-pecah, darah-Mu dicurahkan karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mencintai kami Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah mampu membalas apa yang Tuhan lakukan. Kami beri nyawa sekalipun tidak akan pernah mampu membalas. Karena nyawa-Mu adalah nyawa yang tidak berdosa, darah-Mu adalah darah yang tidak bercacat celah, tubuh-Mu adalah tubuh yang suci kudus. Kami tidak akan pernah mampu membalas. Tapi hari ini kami berjanji Tuhan, kami mau berjuang untuk memberi cinta kami kepada-Mu. Kami mau menyatakan bahwa betapa kami mengasihi Engkau lebih dari apapun, lebih daripada siapapun Tuhan. Setiap apa yang Tuhan percayakan kami kelola, kami kerjakan. Biar kami mau melakukan itu karena kami cinta Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menerima gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menerima gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atasnya menjadi alat anugerah ketika kami makan roti dan minum anggur. Ada kasih Bapa yang mengalir dalam hidup kami. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah turun atas kami. Ada mujizat yang terjadi. Bahkan setiap kami akan semakin mengasihi Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama berdiri di hadirat Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukangi dalammu. Yesusku, pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Kami percaya ya Tuhan, bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa-dosa kami telah diampuni, hidup kami telah dibebaskan. Engkau yang sudah menjadi kutuk supaya kami dibebaskan dari segala kutuk. Di dalam nama Yesus itu terjadi bagi setiap kami. Engkau menanggung segala penderitaan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum makan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan.
Mari angkat cawan anggur sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ada kesembuhan yang terjadi, ada kelepasan, ada pemulihan yang terjadi. Bahkan setiap kami akan semakin mencintai Engkau, mengasihi Engkau lebih daripada apa. Kami akan mendasari semua aktivitas kami, semua yang kami lakukan, karena kami mencintai pribadi. Sebab Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Tolong kami itu, tolong jemaat, tolong kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.